Putri Juha yang melihat tebasan pedang Junho yang membelah penghalang apinya, seketika terdiam dan berpikir bahwa tebasan pedang itu sangatlah indah. Namun Putri Juha seketika sadar, bahwa dirinya harus menghindari serangan berbahaya milik Junho. Putri Juha kemudian menggunakan skill Ignis Invicta untuk menahan serangan dari Junho, yang membuat benturan dari dua kekuatan tersebut menyebabkan sebuah ledakan. Setelah berhasil menghindari serangan Junho, Putri Juha kemudian berpikir bahwa bagaimana bisa dirinya kalah dengan mudah melawan pemain yang hanya berlevel 76. Akan tetapi, saat Putri Juha sedang memikirkan itu, tiba-tiba Junho sudah mengacungkan pedangnya di depan muka Putri Juha. Namun, Junho tidak langsung menghabisi Putri Juha dan mengangkat pedangnya kembali yang membuat Putri Juha berpikir, bahwa Junho sedang mempermainkan dirinya. Karena hal itu, Putri Juha seketika langsung marah karena bagaimanapun juga, dirinya adalah seorang leader tim dari Guild Dokkaebi. Setelah itu, Putri Juha mengatakan bahwa dirinya akan mengerahkan segalanya, dan akan bertarung dengan serius. Putri Juha langsung menyerang Junho dengan banyak sekali fireball yang membuat ledakan cukup besar hingga membakar area di sekeliling Junho. Tidak mau memberi celah kepada Junho, Putri Juha langsung berlari ke arah Junho dengan skill apinya, dan saat serangan itu ingin mengenai Junho, Junho dengan cepat menghindar dari serangan Putri Juha. Setelah itu, mereka terus bertukar serangan dengan sangat cepatnya. Putri Juha terus-menerus menggunakan serangan kakinya untuk menyerang Junho dan saat Junho menangkap kaki Putri Juha, Putri Juha langsung mengeluarkan fireball yang membuat Junho harus mundur untuk menghindari serangan tersebut. Serangan Putri Juha tidak sampai di situ, Putri Juha kembali menyerang dengan serangan kakinya namun kali ini Junho menggunakan teknik yang sama untuk menghadapi serangan dari Putri Juha tersebut. Putri Juha yang melihat itu seketika terkejut karena Junho menggunakan teknik yang sama persis dengan teknik yang dirinya gunakan. Namun saat Putri Juha sedang memikirkan itu, Junho seketika langsung menyeimbangkan dirinya dengan menancapkan pedang ke tanah sebagai tumpuan dan langsung menendang Putri Juha. Putri Juha yang terkena serangan Junho kemudian mencoba menyerang kembali dengan menggunakan fireball, akan tetapi, serangan tersebut dapat dipotong oleh Junho dengan sangat mudahnya. Putri Juha yang melihat itu kemudian berpikir, orang ini bukan hanya jenius, ia sama seperti Shin Sung Hyun dan Kim Woo Jong, mereka adalah monster. Namun saat sedang memikirkan itu, Junho tiba-tiba bertanya kepada Putri Juha apakah dirinya mengenal Spectre. Mendengar itu kemudian Putri Juha berkata, bagaimana mungkin aku tak tahu dengan player yang paling aku hormati. Jadi karena itu, gaya bertarung kalian sama, ucap Junho. Junho kemudian lanjut berkata, saat menyerang dengan skill atribut, lebih baik tidak memikirkan pertahanan, karena hal itu akan membuat tubuhmu menjadi kaku, dan jika kau takut terkena serangan, buatlah gerakan atau serangan tipuan terlebih dahulu baru menyerang, kau bisa memvariasi itu sesukamu. Kemudian campurkan serangan antara skill atribut, karena dengan menutupi celah seperti itu, dan menemukan sudut seranganmu, kau akan melihat celah dari lawan. Putri Juha yang mendengar masukan dari Junho, kemudian menanyakan kenapa dirinya memberitahu itu semua, padahal mereka baru sekali ini bertemu. Junho yang tak tahu harus menjawab apa, spontan mengatakan bahwa alasannya karena Putri Juha terlihat imut, dan kemudian menyerah untuk mengakhiri pertarungan itu. Sontak perkataan itu membuat Putri Juha salah tingkah dan berkata, aku pasti membayar ilmu yang kau berikan, dan jika tidak cukup, aku akan membayar dengan benar nanti. Aku akan menantangmu lagi setelah aku memperbaiki kesalahanku, jadi bersiaplah. Dan terima kasih banyak. Junho yang telah keluar dari match tersebut kemudian bergumam. Tampaknya pengguna Fire memang sering marah, tapi, apapun itu, aku sudah dapat poin 810.000 dan administrator shop akan segera dibuka sekitar 1 jam lagi. Baiklah, aku akan menghubungi Skaya karena ada hal yang harus aku bicarakan dengannya. Elsa yang mendengar bahwa Junho ingin menghubungi Skaya, langsung meminta Junho untuk berhenti,
dan menanyakan kenapa Junho repot-repot menghubungi seorang mage sepertinya. Namun saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba Skaya muncul yang membuat Elsa kaget dan langsung menjauh. Junho yang melihat Skaya datang kemudian menanyakan apakah Skaya sudah bertemu dengan Shin Sung-hyun. Skaya yang mendengar itu nampak kesal dan berkata kalau dirinya sudah bertemu dengan orang tersebut. Skaya juga mengatakan kalau dirinya berencana menyingkirkan bajingan Shin Sung-hyun sesegera mungkin. Junho yang mendengar itu kemudian menanyakan apa yang terjadi. Skaya yang masih kesal dirinya kemudian berkata, Shin Sung-hyun, dirinya dengan pedenya menyebut diri sendiri sebagai The Controller of Spark. Skaya, kau juga menyebut namamu Archmage kan? Seo Junho, sebenarnya kau berada di pihak siapa? Ucap Skaya. Mendengar itu Junho kemudian lanjut berkata, jika Gilberto, Mio dan Hali ada di sini, mereka pasti akan berpihak kepadaku. Pertama, ceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu kemudian Skaya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku Shin Sung-hyun The Controller of Spark, orang lain juga mengenalku sebagai Duoxin. Baiklah Tuan Shin Sung-hyun, mari kita langsung ke pokok pembicaraan. Aku punya permintaan padamu senior, jangan posting tentang hunting Vien di media sosial. Kenapa? Tanya Skaya penasaran. Shin Sung-hyun kemudian lanjut berkata, aku dengar kau baru saja bangun dari dalam es, dan menurutku, hunting sendirian sekarang adalah hal yang ceroboh, dan postingan itu akan mengungkapkan semua aktivitasmu di akun media sosialmu. Jika Vien memutuskan untuk menyerangmu dalam kelompok, apa yang akan kau lakukan? Jadi, maksudmu, aku melemah dan jangan bertindak ceroboh begitu. Ya, kau bisa mati senior, saut Shin Sung-hyun. Aku bingung, apa kau khawatir padaku atau memberiku sebuah perintah? Keduanya, hanya untuk berjaga-jaga jika mereka menjadikanmu sandera, karena, situasi sekarang tak sama seperti 25 tahun yang lalu, saat kalian adalah kekuatan terkuat yang mutlak. Ini bukan era di mana kau bisa berbuat semaumu tanpa memperdulikan apapun, karena tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kau benar harus berhati-hati. Terima kasih atas tehnya, walaupun agak tawar, ucap Skaya sambil pergi meninggalkan tempat itu. Dan bawahan dari Shin Sung-hyun yang melihat Skaya pergi, kemudian meminta tolong agar Skaya untuk jangan tersinggung. Setelah Skaya pergi, bawahan Shin Sung-hyun lanjut bergumam, apa yang kau pikirkan Master, meskipun begitu, dia salah satu dari 5 pahlawan. Aku berkata yang sejujurnya, ucap Shin Sung-hyun. Tapi tetap saja, dia berada di tingkat yang lebih tinggi darimu, dan kau tak seharusnya menyakiti kebanggaannya seperti itu, saut bawahan Shin Sung-hyun. Mendengar itu, Shin Sung-hyun kemudian berkata, tingkat, jika kita harus membandingkan, dia berada di level yang sama seperti Juha. Tidak, kurasa dia jauh lebih tinggi sedikit, dan pahlawan tetaplah pahlawan. Ya, tapi pahlawan pun perlu berhenti hati di zaman ini dan satu hal lagi, apa kau sudah bicara dengan Juha? Tentang mengundang Seo Junho untuk strategi berikutnya kan, dia saat ini sedang mencari waktu yang tepat untuk mengundang Seo Junho. Benar, tidak perlu terburu-buru, karena ini jadi semakin menarik. Kembali ke Skaya dan Junho. Junho yang melihat Skaya sangat marah kemudian menyuruh Skaya untuk tenang, karena Junho beranggapan apa yang dikatakan oleh Shin Sung-hyun itu benar. Karena, Junho berpikir jika Nine Heavens secara pribadi yang mengingatkan Skaya, mereka pasti telah memperhatikannya dengan matang. Junho juga mengatakan, kalau fakta bahwa Nine Heavens lebih kuat dari mereka berdua sekarang. Junho kemudian lanjut berkata, jika Skaya sudah menjadi yang terkuat lagi, dirinya bisa memberi Shin Sung-hyun pelajaran. Skaya yang mendengar itu hanya diam, dan setelah itu menanyakan, kenapa Junho ingin menghubunginya tadi. Mendengar itu kemudian Junho berkata, aku mendapatkan inspirasi saat bertarung melawan Vien kemarin, jadi, aku berharap kau bisa mengupgrade ini.
Kau ingin aku melakukan enchantment? Junho, bukan berarti aku tak bisa, tapi itu memakan waktu dan merepotkan. Mendengar itu, Junho kemudian berkata, sebagai gantinya, jika kau melakukan ini untukku, aku akan memberimu ini, Lix Grimor. Aku sudah membaca sekilas, dan aku berpikir ini mungkin akan membantumu menaikkan magicmu. Tapi Lichnya sudah mati, ini hanya kumpulan magic leak dan skill-skillnya selama dia masih jadi manusia. Skaya yang melihat itu, langsung terdiam, dan saat dirinya ingin mengambilnya, Junho tiba-tiba menarik Grimoire tersebut. Setelah itu, Junho kemudian lanjut berkata, ada tidak enchantment yang harus dilakukan, apa kau bisa melakukannya Nona? Baiklah, mungkin memakan waktu sebulan, dan demi menjadi lebih kuat, aku menerima permintaanmu. Beberapa saat kemudian setelah Skaya pergi, terlihat Elsa nampak sangat putus asa, karena Skaya telah menempelkan sihir pelacak di lengan Elsa. Junho yang melihat itu dirinya sambil tersenyum mengatakan jika Elsa menurut, dirinya akan menghilangkan sihir pelacak itu dengan menggunakan Watchguard of Darkness miliknya. Setelah Junho mengatakan itu, tiba-tiba pemberitahuan sistem muncul. Permintaan masuk ke community window diterima. Mulai memasuki administrator store, Junho yang merasa dirinya tidak meminta masuk seketika terkejut, dan Elsa yang mengetahui itu nampak marah karena administrator memanggil mereka berdua seenaknya. Saat mereka berdua tiba di toko administrator, administrator sambil membaca koran dirinya berkata, apa kau sudah mengumpulkan semua poinnya? 800.000 poin. Ya aku telah mengumpulkannya, jawab Junho. Administrator kemudian lanjut berkata, setiap store memiliki barang yang berbeda, dan setiap administrator memiliki temanya sendiri. Setiap item identitasnya disembunyikan di sini, jadi belilah dengan hati-hati. Terus apa alasanmu menyuruhku mengumpulkan 800.000 poin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kapan aku mengatakan itu? Kamu tidak tahu jika semuanya direkam, dan jika yang di atas mendengar, kau akan mendapatkan masalah besar. Tutup mulutmu dan cari apa yang kamu butuhkan. Mendengar itu, Junho kemudian mulai melihat-lihat apa saja yang dijual di tempat tersebut. Administrator yang melihat Junho sedang memilih item, kemudian dirinya lanjut berkata, ingat, tidak ada batas waktu untuk tinggal di store, jadi, gunakan waktumu sebaik mungkin, percayalah pada penilaian dan keberuntunganmu sendiri, temukan dirimu yang terbaik dengan usahamu sendiri. Spectre. Meskipun aku ingin pensiun, aku adalah seorang administrator yang adil. Junho yang mendengar itu kemudian tersenyum. Setelah itu, Junho kembali memilih item yang ingin dirinya beli. Store macam apa ini? Aku bahkan tidak diberitahu detail barangnya, tapi kau mau aku membeli sesuatu, haruskah aku beli Pociclops Core ini dengan 700.000 poin? Ucap Junho. Mendengar itu, administrator Rage kemudian bergumam. Kenapa lama sekali? Kurasa seorang pahlawan akan lebih cepat menyadarinya kan, gunakan saja poinmu sesuai keinginanmu. Junho seketika langsung menyadari apa maksud dari perkataan Rage dan berpikir. Perkataan semacam itu menunjukkan ada cara yang lebih efisien untuk menggunakan 800.000 poin. Kalau begitu, aku sudah menemukannya. The Amitabha Holy Water, dan The Heart of the Darkness Dog. Melihat Junho sudah memilih sebuah item, Rage kemudian berkata, The Amitabha Holy Water adalah eliksir yang memiliki energi yin, dan jika kau tidak tahan dengan dingin, kau bisa membeku sampai matikan. Dan The Heart of the Darkness Dog, jika kau tidak memiliki atribut darkness, kau bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jika satu dari eliksir itu seharga 400.000 poin, maka dua menjadi 800.000 poin. Setelah itu, Junho sambil mengambil item yang dirinya beli kemudian berpikir. Kedua item ini sangat sempurna untukku, aku akan membelinya. Jadi, karena itulah aku disuruh menyiapkan 800.000 poin. Setelah memilih kedua item tersebut, Junho kemudian bertanya kepada Rage,
apakah para Vien juga bisa membeli sebuah item di toko tersebut, karena siapapun bisa menggunakan toko itu. Mendengar itu, Rage kemudian mengatakan bahwa seorang administrator tidak bisa ikut campur dalam urusan player, karena hal itu merupakan aturan dari atas. Setelah mengatakan itu, Gray tiba-tiba mengeluarkan Junho dari tokonya, namun Junho yang mengetahui dirinya dikeluarkan dari toko tersebut, langsung menolaknya karena dirinya ingin bertanya lagi. Akan tetapi Rage tetap mengeluarkan Junho dengan alasan sudah waktunya dirinya tidur. Setelah keluar dari toko administrator, Junho kemudian melihat item yang dirinya beli dan bergumam. Aura Darkness ini masih terlalu kuat untuk ditampung oleh Frost X, sayang sekali, tapi kalau dibiarkan terus juga tak akan menghasilkan apa-apa. Aku harus menggunakan ini sekarang. Setelah mengatakan itu Junho langsung duduk bersilah dan berpikir bahwa dirinya harus tetap fokus. Dan saat Junho memakan item The Heart of the Darkness Dog, seketika mata Junho menjadi hitam dan tubuh Junho mengeluarkan aura ungu yang sangat besar, bahkan aura tersebut terus membesar, bersamaan dengan suara notifikasi yang muncul. Magic Stat meningkat sebesar 50, afinitas untuk atribut Darkness meningkat. Seo Junho level 7, title, Bringer of Spring dan dua lainnya, Strength, 238, Stamina, 227, Speed, 225, Magic, 277, Ketenaran, 3850. Junho yang mendengar suara sistem kemudian bergumam. Dengan ini, aku telah melampaui kekuatanku sebagai Spectre dulu, dan sekarang aku bisa membangunkan mereka, walaupun statku akan turun lagi selama sebulan. Ini sungguh membuatku bingung. Kemudian scene berpindah di Hemelgor. Terlihat Graham sedang memberikan sebuah peti kepada Junho dan berkata, para dwarf pada dasarnya tidak membuat senjata untuk mereka dengan kepribadian yang lemah, karena orang seperti itu tidak bisa menggunakan senjata dari dwarf. Ambillah ini Seo Junho, kau mirip dengan Kim Woo Jong, dan satu lagi, item yang lainnya akan segera siap. Junho yang mendapatkan itu kemudian berterima kasih lalu pergi. Keesokan harinya, terlihat Junho sedang berlari di sebuah hutan. Junho sambil terus berlari dirinya berpikir, akan ada pertarungan besar di Portland, dan mana yang lebih baik, mendapatkan bantuan dari pahlawan lain, atau memperkuat diri sendiri untuk sekarang, aku masih tidak yakin. Kekuatanku memang telah melampaui diriku yang dulu, tapi kepercayaan diriku jelas lebih rendah karena saat ini ada terlalu banyak orang kuat di lantai 2 ini, dan pada akhirnya, menghadapinya secara langsung adalah satu-satunya solusi. Setelah beberapa saat berlari, Junho telah sampai di Portland. Junho sambil melihat sebuah tebing kemudian bergumam. Lokasi itu sempurna untuk tempat pengintaian, dan jika aku menggunakan lokasi itu, aku bisa memanfaatkan Final Horizon sebaik mungkin. Tapi tentu saja, Vien juga akan berpikir hal yang sama. Elsa, antara menara jam di sana dan tebing ini, mana yang lebih tinggi menurutmu? Bagiku, tebing ini terlihat sedikit lebih tinggi, ucap Elsa. Benarkah? Kalau begitu tempat itu saja, saut Junho. Tapi kontraktor, setelah memutuskan menara jam sebagai lokasimu, mengapa kamu menggali di sini? Pikir saja, kenapa aku sengaja memberikan musuh lokasi yang menguntungkan seperti ini? Tanya Junho. Untuk jebakan, jawab Elsa. Setelah mendapat jawaban dari Elsa, Junho kemudian lanjut berkata, benar, Vien secara alami akan mencari posisi yang terbaik. Karena itu, aku membuat jebakan di sini agar mereka semua berada dalam kendaliku. Beberapa saat kemudian, Junho terlihat sudah selesai membuat sebuah jebakan dengan menggunakan sebuah bom, yang dikendalikan dengan remote control, dan saat Junho sedang menakuti Elsa dengan remote tersebut, tiba-tiba Junho menerima sebuah pesan dari Deokgu, yang isinya memberitahu Junho bahwa anak dari Gilberto dalam bahaya, dan menyuruh Junho untuk segera datang. Junho yang mengetahui Arthur dalam bahaya, seketika langsung panik.